Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta didik semuanya, terutama yang kelas 11 TKR. Pertemuan kita hari ini tentang produk kreatif dan kewirausahaan adalah kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu analisis SWOT. Bapak rasa Bapak akan mengulang sekilas sedikit apa itu SWOT kemarin. Ya, SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat atau ancaman. Nah, kita masuk sekarang ke analisis peluang usaha, yaitu dengan menggunakan metode SWOT. Bapak akan mengulas lagi. Analisis atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau pemecahan terhadap suatu masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran. Jadi kita menduga-duga, tapi pendugaannya ini istilahnya mengarah ke kebenaran, bukan yang tidak pasti. Nah, jadi analisis peluang usaha adalah cara meneliti atau mengidentifikasi sebuah peluang usaha dilihat dari berbagai aspek, baik internal ataupun eksternal, agar usaha yang dijalankan berhasil sesuai target yang diharapkan. Nah, SWOT artinya strength atau kekuatan, weakness itu kelemahan, ini faktor dari internal. Lanjutnya opportunity atau peluang, threat atau ancaman, ini yang faktor dari luar. Ini minggu kemarin sudah Bapak sampaikan, Bapak hanya mau sekilas. Jadi apa itu analisis SWOT? Adalah salah satu teknik analisis untuk mengkaji proses bisnis dalam suatu organisasi secara keseluruhan. Jadi analisis SWOT ini mengkaji seluruh proses bisnis yang akan dijalankan. Nah, contohnya, Bapak contohkan analisis SWOT ini pada bisnis retail. Mungkin sudah tergambar bagi kalian apa itu bisnis retail ya. Kalau lihat dari gambar, itu bisnis pertokoan yang sudah memiliki bandrol harganya tanpa harus menawar-nawar lagi. Atau yang lebih umumnya satu, Alfamart ya. Alfamart bukan ceweknya ya, tapi Alfamart keseluruhan, yaitu bisnis retail. Teman Alfamart sudah pasti ada Indomaret, satu paket mereka tuh. Ada Alfamart, biasanya pasti ada Indomaret. Lanjut, kalau lokal ada Planet Swalayan. Dan untuk yang Islamnya adalah 212 Mart. Nah, ini salah satu beberapa contoh dari bisnis retail. Nah, sekarang yang kita pengen analisis menggunakan SWOT-nya. Maksudnya sini analisis bagaimana sih kita mendirikan retail, terus ke depannya itu maksudnya, Nak. Nah, satu, kekuatan. Nah, kita menggunakan sumber daya keuangan. Artinya keuangannya harus memadai dan pekerja yang kompeten. Itu dulu yang juga harus kita pikirkan. Termasuk juga kebijakan yang mendasar, baik itu eksternal dan internal, apa yang dilakukan pada saat ini. Nah, selanjutnya, sedikitnya persaingan pasar yang sama. Kalau kita pengen mendirikan suatu bisnis retail, nah itu juga harus kita pikirkan, yaitu kekuatannya di sana. Yang ketiga, bangunan retail yang baik karena didukung dengan model yang baik. Jadi kita juga harus memikirkan gedungnya. Bapak ulang sekali lagi, sumber daya keuangan yang memadai, pekerja yang kompeten, dalam artinya sudah berpengalaman di bidangnya, termasuk adalah kebijakan mendasar baik eksternal maupun internal. Yang kedua, sedikit persaingan pasar yang sama. Yang ketiga, bangunan retail yang baik karena didukung dengan model yang baik. Nah, dan yang keempat, mampu menjangkau konsumen dalam skala yang
yang besar. Selain itu perlu pertimbangan apakah kita bisa membangun dan menjaga hubungan baik dengan pemasok. Nah, yang keempat ini perlu menjangkau konsumen dalam skala yang besar. Artinya apabila kita ingin mendirikan usaha retail, kita juga berpikir bagaimana sih konsumennya nanti, apakah sedikit atau banyak. Dan juga kita harus menjaga hubungan baik dengan pemasok, dalam artian pemasok barang ke toko retail kita. Lanjut. Weakness, kelemahan yang perlu kita pikirkan. Nah, setelah menganalisis kemampuan, selanjutnya kita menganalisis kelemahan bisnis retail itu sendiri. Di antaranya, nah, kurangnya arah perencanaan strategi yang jelas, ini juga bisa menjadi kelemahan kita. Penggunaan fasilitas retail yang kurang memadai. Nah, contohnya genset yang sering mati atau mati lampu itu sangat berbahaya sekali. Karena retail itu biasanya menggunakan scan barcode semua. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga, tidak memiliki kompetensi manajemen yang baik. Ini sangat berbahaya apabila kita sendiri kurang berkompeten atau yang kita percaya juga kurang kompeten di bidangnya. Dalam hal ini bidang manajerial. Yang keempat, pelayanan informasi yang masih kurang. Contohnya masih banyak sekali barang-barang yang kurang ada dan kurang adanya tertera di setiap barang tersebut, yaitu harganya atau bandrolnya. Jadi kurang menarik lah. Dan penataan barang yang buruk, artinya ini sangat semerawutan. Asal saja tiba-tiba di sebelahnya ada peralatan bayi, lalu sebelahnya lagi ada peralatan minyak, itu kan tidak masuk. Jadi dia harus disesuaikan. Kalau kosmetik semua, kalau roti semua, kalau dia baju semua, itu membuat menarik. Selanjutnya, peluang. Kita lihat peluangnya. Satu, apakah banyak lembaga yang siap bekerja sama, dalam artian itu tadi, yaitu pemasok, itu juga harus dipikirkan. Yang pertama, mengembangkan program-program percepatan pembangunan melalui franchise atau anak cabangnya. Yang ketiga, melakukan disverifikasi program kegiatan. Apa itu disverifikasi? Adalah mengembangkan program yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, threat, ancaman. Ancaman ketika kita akan mendirikan toko retail itu juga harus kita pikirkan. Yang kedua, intervensi negatif terhadap suatu proses pembangunan organisasi bisnis baru maupun operasionalnya. Ini biasanya banyak nih, karena takutnya banyak pesaing, takutnya mematikan pasaran. Tuh. Yang pertama adalah pertumbuhan organisasi yang lamban. Ini sangat berbahaya. Kalau dia stagnan, maka tokonya akan bangkrut atau tutup. Yang kedua, intervensi negatif terhadap proses pembangunan, artinya banyak dari kalangan pengusaha-pengusaha sekitar yang menolak apabila kita membangun bisnis retail. Jadi mereka takut mematikan bisnis mereka. Yang ketiga, ketidakpercayaan pasar terhadap organisasi. Yang keempat, munculnya usaha baru yang sejenis. Nah, kalau sudah muncul yang sejenis, kita juga harus memikirkannya, sudah pasti menjadi ancaman. Nah, mungkin sampai situ saja Bapak bisa sampaikan. Kalau kurang pendalaman materi, silahkan dicari lagi melalui bahan yang lainnya. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini, dan tugasnya Bapak akan sampaikan pada hari Kamis depan. Bapak sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.